Nah, ini berarti dai-dai di perbatasan. Oke, kalau begitu berarti ilmu kristologi yang aplikatif aja ya. Ya, jangan yang teologi tinggi-tinggi ya, nggak perlu kali Pak ya. Soalnya kalau saya kasih apa namanya, istilahnya pandangan Kristen atau teologinya Kristen tentang ketuhanan Yesus, aduh, bikin orang ngantuk sebenarnya itu sebenarnya. Ya, jadi kita mungkin yang ringan-ringan saja supaya kita juga nggak ngantuk. Saya juga mungkin cerita pengalaman aja, siapa tahu dari pengalaman-pengalaman saya nanti Bapak, Ibu, Adik, Mas, Mbak semua bisa terapkan. Karena yang nanti berurusan berhadapan dengan para misionaris di perbatasan mungkin adik-adik kita nih ya, Bapak-bapak juga nih, Masya Allah. Jadi ketika kita menjadi seorang apologet, nah kalau Bapak Ibu mungkin sebutnya dirinya sebagai dai ya. Dai dengan apologet itu kurang lebih sama lah ya. Mau disebut misionaris juga boleh, misionaris Islam tapi ya. Misionaris adalah orang yang membawa misi keagamaan, itu juga boleh. Jadi di dalam hal kita berapologetika, nah apologetika itu apa lagi? Bahasa orang Jakarta ini susah dimengerti. Apologetika itu adalah kegiatan membela agamanya, kegiatan membela keyakinannya. Ada donditan lain datang. Ya, atau kita dalam Islam juga kita tadi ada istilah berjidal, bisa itu adalah berdebat gitu ya. Nanti juga bisa istilah berjihad juga bisa. Walaupun jihad itu artinya mungkin luas sekali, tapi dalam hal membela keyakinannya, membela agamanya, kita sebut saja dengan kegiatan apologetika. Apologetika kegiatannya, apologet orangnya. Jadi Bapak Ibu, Mas, Mbak, Adik yang membela keyakinannya yaitu Islam juga boleh disebut sebagai apologet, gitu ya. Kalau kristologi, kemarin ada yang ingat kristologi itu apa? Kemarin ada yang ikut seminar? Oh, enggak ada? Ikut ya? Kristologi ingat apa itu kemarin? Lupa lagi. Padahal baru kemarin. Kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani atau agama Kristen. Tetapi kita belajar kristologi tujuannya bukan untuk menjadi orang Kristen. Tujuan kita belajar kristologi adalah menggunakan kacamata atau cara pandang Islam, ya. Karena Islam juga punya posisi sendiri tentang Nabi Isa alaihissalam. Tetapi belajar kristologi itu bukan hanya belajar tentang ketuhanan Yesus yang di dalam Kristen, tetapi kita lebih banyak, lebih luas lagi mempelajari agama mereka dari mulai sejarah terbentuknya agama mereka, latar belakang apa yang mempengaruhi terbentuknya agama mereka, sejarah terbentuknya kitab mereka, bagaimana kitab mereka tersusun, dari mana surat-suratnya, siapa yang menulis, kapan ditulis, ya, ada permasalahan apa dengan penerjemahan-penerjemahan mereka. Kemudian ada berapa variasi kitab-kitab mereka, ya, manuskrip-manuskrip kunonya. Itu memang cukup membosankan belajar begitu. Tapi alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah menangkap apa yang ini, seperti saya pernah lihat nih. STID ya? Masya Allah. Murid di STID sampai di sini. Masya Allah. Oh, lagi tugas di sini. Alhamdulillah. Boleh jadi asisten Bang. Ganti. Alhamdulillah. Ya, jadi dengan kita mengetahui seluk-beluk di dalam agama mereka, tetapi dengan kita tetap memegang erat akidah Islam, insya Allah kita bisa melawan misionaris manapun. Nah, karena kalau kita tahu kita berhadapan dengan orang Kristen golongan mana, insya Allah kita juga bisa memberikan hujah-hujah secara tepat sasaran. Jangan kita bicara sama orang Unitarian tapi kita ngomongin Trinitas, diketawain gitu malah nanti ya. Jadi Kristen juga terbagi menjadi kelompok yang berbeda akidah. Jadi kelompok mereka pecahnya bukan karena apa namanya, hanya karena beda ibadah, bukan, tapi akidahnya berbeda ya. Secara
garis besarnya saya beritahukan dulu bahwa di dalam Kristen ada 3 kelompok yang utama yang kita sekarang bisa lihat, di Indonesia pun ada. Yang pertama adalah kelompok disebut dengan Trinitarian. Ya, Trinitarian itu Kristen-Kristen yang memegang doktrin Trinitas. Ada yang sudah tahu ya Trinitas ya, paham ya? Mungkin yang dulu pernah Kristen tapi nggak paham Trinitas juga ada di sini nih. Dulu Kristen tapi nggak paham Trinitas. Gitu. Ya, Trinitarian yang memegang doktrin Trinitas. Trinitas adalah sebuah paham kepercayaan yang menganggap bahwa Tuhan mereka esa, satu. Mereka tetap menganggap Tuhannya satu. Ya. Jadi kita juga jangan selalu mendesak mereka untuk mengakui bahwa Tuhannya 3 gitu. Nggak perlu begitu. Ya, kadang-kadang kita salah tempat ketika kita berhadapan dengan orang-orang Kristen yang Trinitarian, kita memaksa mereka untuk mengaku Tuhannya 3 gitu. Nggak pada tempatnya kalau begitu. Ya, mereka mau diikat, mau disiksa atau mau dikitikin seluruh tubuhnya, mereka akan bilang Tuhannya esa. Tetap bilang Tuhannya esa. Tapi, nah selalu ada tapinya. Orang Trinitarian kalau ngomong selalu pakai tapi gitu. Tuhan kami esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. 3 pribadinya Bapa, Yesus, Roh Kudus, ya kan? Mereka bilang Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Mangkut-mangkut Pak, paham Pak? Hati-hati Pak kalau paham. Nanti kalau paham bisa dipengaruhin Pak. Ya, hati-hati kalau bilang paham loh. Karena orang Kristen sendiri, pemuka-pemuka agama Kristen terutama yang mereka yang sedikit liberal, ada yang bilang begini, kalau ada orang yang mengaku paham Trinitas berarti sebenarnya orang itu nggak paham. Sekarang bagaimana bisa dipahami? Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Siapa yang benar-benar paham? Bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ada 3 pribadi. Sulit Pak, tidak ada yang bisa benar-benar memahami. Kalaupun mereka orang Kristen bilang paham, itu paham bohong-bohongan Pak sama Pak. Saya juga dulu Kristen lama. Saya bilang ditanya paham. Dijelasin ya, bahkan saya bisa kasih analogi atau ya analoginya begini. Contoh begini. Trinitas itu bisa digambarkan seperti ada matahari. Matahari kan mengeluarkan sinar. Kita manusia di bumi merasakan panasnya matahari, ya kan? Jadi ada matahari digambarkan sebagai Bapa, ada sinarnya digambarkan sebagai Putra, ada panas yang kita rasakan digambarkan sebagai Roh Kudus. Saya dulu pakai analogi begitu, Pak. Aneh paham? Tuhan itu 1/3. Tetap aja beda ya, matahari adalah entitas sendiri, sinar juga sendiri, panas yang kita rasain di kulit juga sendiri. Tapi mereka mencoba menyatukan itu sebagai satu entitas. Ya, mereka akan bilang begini, Pak. Ini pahamnya mereka nih ya, yang Trinitas nih. Mereka bilang Yesus itu disebut Tuhan, tapi bukan disebut Allah. Nah, saya ngomongnya Allah nih, karena di Bible mereka tulisannya Allah nih. Di Bible mereka kan nggak ada tasdidnya, jadi saya ngomongnya Allah nih. Ya, Yesus disebut Tuhan karena, nah, karenanya ini apa? Karena Yesus itu adalah Firman yang awalnya berasal dari Allah. Ya, Allah ini Bapa nih, mereka sebut Bapa nih. Firman-Nya Bapa yang menjelma jadi manusia. Itu. Jadi makanya Yesus disebut Tuhan. Ini kata pendeta nih ya, kata pendeta nih. Saya nggak berharap Bapak mengerti ini, karena mereka akan bilang lagi begini. Jadi Kristen sama Islam itu ada samanya, gitu. Mereka mau cari remis Pak. Gitu. Iya, ini dalam rangka mereka cari remis. Mereka bilang apa? Jadi Kristen dan Islam itu ada samanya. Samanya di mana? Kalau di Kristen, firman itu nuzul. Wah, pakai bahasa nuzul lagi. Ya, pakai bahasa nuzul loh. Mereka juga belajar bahasa Arab loh. Di Kristen, firman itu nuzul menjadi Yesus. Kalau di Islam kan firman Allah nuzul menjadi Quran. Betul ya? Jadi, kalau di Kristen, firmannya nuzul menjadi Yesus.
Yesusnya awalnya adalah firman yang ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah, maka dalam kondisi dia sebagai manusia, dia disebut Tuhan. Tetapi dalam kondisi aslinya adalah firman yang di dalam Bapa itu, dia juga disebut Allah. Jadi Allahnya satu, karena firman itu berasal dari Bapa gitu. Ini pahamnya mereka nih ya. Cara mereka menggulung-gulung pola pemikiran supaya masuk akal gitulah. Bahkan ada pendeta yang berani ngomong begini, kalau Quran itu kan berasal dari sisinya Allah. Mereka bilang begitu. Betul apa enggak Pak? Di dalam Islam kita membaca ayat begitu, betul nggak? Quran berasal dari sisinya Allah. Hah? Bukan. Kalau ada ayatnya gimana? Kalau ada ayatnya gimana? Dari sisinya benar, Pak. Dari Allahnya benar. Tulisannya dari sisinya. Min indillah ya. Tulisannya terjemahannya dari sisinya. Orang Kristen kan taunya terjemahan. Iya kan? Makanya mereka berasumsi karena dari sisinya berarti di sebelahnya. Paham maksud saya? Karena di kitab mereka ada ayat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ada ayat begitu. Ya, jadi mereka berasumsi ada ayat terjemahannya Quran berasal dari sisinya. Kata Allahnya sih dalam kurung, ya. Tapi ada yang maha bijaksana, maha teliti. Tapi karena ada kata dari sisinya, mereka berasumsi bahwa Quran itu tidak berasal dari dalamnya Allah gitu. Jadi mereka mencoba memahami terjemahan sisinya secara literal, secara harfiah, bukan secara teologis gitu ya. Makanya mereka menuduh bahwa Quran itu karena berasal dari sisinya Allah, makanya tidak berasal dari Allah. Makanya mereka bilang apa lagi? Jadi kalau begitu di Islam ada dua yang kekal. Kaget nggak tuh denger itu? Jadi mereka karena bilang Quran berasal dari sisinya Allah, mereka menggambarkan Allah seperti manusia, Quran dari sisinya, di sampingnya. Karena itu tidak berasal dari dalam Allah, makanya dibilang ada dua yang kekal. Sampai begitu ngomongnya. Ya ini pemikiran mereka loh ya. Di dalam cara mereka mencoba menjustifikasi doktrin Trinitas. Jadi caranya mereka mengatakan Yesus itu adalah firman yang berasal dari Allah, nuzul menjadi manusia. Kalau Islam, Quran berasal dari sisinya Allah, makanya tidak berasal dari dalamnya Allah. Makanya di dalam Islam ada dua yang kekal. Mereka nanya lagi, kalau ada dua yang kekal itu artinya apa gitu. Asumsi sendiri, bingung sendiri gitu. Ya. Sebenarnya saya ada materinya, cuman terlalu panjang. Jadi nanti saya coba ringkas saja supaya kita bisa langsung ke pokok kristologi yang aplikatif gitu ya. Nah, setelah itu mereka kan bilang bahwa ketika Yesus jadi manusia, karena dia menjelma jadi manusia, maka dia bisa lapar, sakit. Kalau makan berarti kemana Pak? Ke WC gitu kan? Gimana Riz? Tuhannya dulu ke WC. Ya, tapi yang dibilang Tuhan itu ke WC karena dia dalam kodrat manusia gitu ya. Jadi dia bisa sakit, dia bisa dibunuh, artinya bisa mati. Kenapa Tuhan bisa mati? Karena dia sedang dalam kodrat manusia. Ini orang Trinitarian yang ngomong begitu. Oke. Sekarang kalau begitu, ini cara menjawabnya nih ya, cara menjawab yang simpel. Nanti teman-teman kalau mau sumbang saran menjawab doktrin seperti itu juga boleh. Tetapi saran saya kalau mau menjawab doktrin seperti itu, jangan 100% kita ambil dari Islam dulu atau dari Quran dulu. Karena kalau dari Quran dulu kan mereka nggak percaya Quran, ya kan? Makanya kita ambil dari logika mereka aja sendiri gitu. Makanya ketika mereka bilang Yesus dalam keadaan manusia, dia disebut Tuhan, makanya dia bisa lapar, bisa makan, bisa ke WC dan sebagainya, bisa mati. Pertanyaan kita kan begini, kalau begitu tubuhnya Yesus itu ilahi apa enggak gitu. Satu ya, ada seorang pendeta namanya Luga Tambunan, saya tanya begitu bengong. Tubuhnya Yesus nih ketika yang disebut firman menjelma jadi manusia
dia tubuhnya itu ilahi atau enggak gitu. Kenapa saya tanya begitu? Pertanyaan saya biasanya tuh akan menjalar ke pertanyaan-pertanyaan lain ya, dalam meruntuhkan doktrin mereka. Pertanyaan saya awalnya tuh biasanya pancingan ya. Kalau tubuhnya mereka bilang ilahi ya, berarti Trinitas bukan 3 kalau begitu. Karena kan bilangnya kan Bapa, Firman, Roh Kudus. Nah, tubuhnya ini kalau dia bilang ilahi, berarti Trinitas jadi 4 dong. Betul nggak? Ya. Kalau dia bilang tidak ilahi tubuhnya, berarti Yesus Tuhan atau bukan? Jadi dilema kan buat begitu kan. Makanya ketika saya tanya begitu, yang ngaku-ngaku nabi lu gak tambunan itu bengong gitu. Ya kan? Tanya lagi, ketika Yesus disalib, itu kan Yesus merasakan sakit sampai dia mati. Orang Kristen bilang yang mati itu hanya kemanusiaannya Yesus gitu. Bapa yang di sorga tidak mati. Ya kita tanya lagi, kalau begitu tubuhnya Yesus itu bagian dari Trinitas atau bukan? Nah, bingung kan? Karena gini lagi Pak, karena kan di kitab mereka mengatakan bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah dikubur pada hari ketika dia bangkit, dibangkitkan Pak ya, bukan bangkit sendiri loh, ada ayatnya loh. Jadi Yesus dibangkitkan oleh Bapa gitu. Makanya kalau Tuhan kok nggak bisa bangkit sendiri? Ketika mereka sudah percaya Yesus mati di atas kayu salib, dikubur, hari ketika bangkit, diangkat kan sama tubuhnya. Betul nggak? Mereka kan nggak berani bilang yang diangkat cuman mahkotanya aja atau cuman Kristusnya aja. Ada Kristen zaman dulu yang alirannya disebut aliran separatisme. Ya. Separatisme itu artinya mereka memisahkan Yesus dan Kristusnya. Yesus belum jadi Tuhan ketika dia sebelum dibaptis. Ketika dia dibaptis baru jadi Tuhan. Ketika Yesus disalib, yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Itu Kristen separatisme. Itu udah punah gitu ya. Tapi mungkin ajarannya juga sampai sekarang masih ada yang mengajarkan gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan saya adalah supaya mereka tidak bisa lari kemana-mana. Kalau saya tanya, tubuhnya Yesus itu bagian dari Trinitas atau bukan? Mereka juga kan setengah hati gitu jawabnya. Kalau mereka bilang iya, berarti Trinitas bukan 3 dong, 4 dong. Kalau Firman kan nggak ada urusan sama tubuh gitu. Padahal Yesus ikut diangkat bersama tubuhnya. Ada ayatnya lagi bilang Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Mau itu mau dianggap sebagai majasi atau kiasan, monggo silakan. Kita nggak usah maksa gitu ya. Karena kita tidak berhak menafsirkan kitab orang lain. Nah, ini pesan saya dulu nih. Ketika kita baca kitab mereka, kita jangan sampai menafsirkan kitab orang lain. Yang boleh kita kritik adalah apa? Konsepnya dan teksnya. Teksnya dalam arti itu teksnya otentik atau tidak. Nah, Bapak Ibu kan pasti ada yang pinter, ada yang bisa ilmu hadis lah gitu. Ya kan? Kita semua tahu standarnya hadis yang sahih bagaimana, hadis yang hasan bagaimana, hadis yang doif dan selanjutnya bagaimana. Nah, itu standar itu yang kita pakai untuk berdiskusi dengan mereka. Ketika mereka dari sumber mereka sendiri bahwa bilang ada ini ayat tidak otentik atau tidak asli, itu yang kita pakai gitu. Ya. Itu tadi baru berbicara tentang satu sifat Yesus yang disebut sebagai sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nanti mereka akan menggunakan ayat-ayat lagi begini. Orang Kristen yang pertama-tama atau yang biasanya yang baru-baru pertama ketemu Islam, itu mereka biasanya akan mengutip-ngutip ayat di Bible. Itu biasanya Yohanes 1:1. Ya. Ada yang pernah dengar Yohanes 1:1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada yang sudah pernah bisa menjawab ayat itu? Ada yang pernah mendengar ayatnya? Belum? Sudah pernah menjawab atau bisa menjawab? Sampai saat ini masih bingung. Masih bingung. Oke, saya bawa jamu. Tidak perlu menjawab panjang lebar, tidak perlu berhujah panjang lebar. Kita bawa jamu. Baru kita mulai buka-bukaan nih.
Oh, kitab sakti ini. Nih, jamu kuat nih. Jamunya kecil, tapi wah ini sangat-sangat, kalau orang Jawa bilang tuh cabai rawit gitu ya. Kecil-kecil pedas gitu. Ini adalah disebut dengan New American Bible. Ya, ini adalah Bible-nya orang Katolik di Amerika. Pada John 1:1 atau Yohanes 1:1 kan dibacakan, dituliskan begini. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itu adalah ayat andalan orang Kristen yang mencoba membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Karena di sini ada kalimat and the Word was God, makanya mereka kan mengkonotasikan Word itu adalah firman, yaitu firman itu siapa? Yesus. The Word was God, dan firman itu adalah Allah, makanya mereka berasumsi bahwa Yesus adalah Allah, gitu kan. Di dalam kitab ini ada sebuah catatan kaki di mana Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah mengadopsi budaya Helenisme. Nah, Mas, tolong sini Mas, bacain Mas. Nah, oh, tunggu sebentar. Sambil di sini, coba di zoom biar yang lain juga bisa baca ya. Di situ ada yang saya kasih warna kuning tuh di bawah. Kebaca nggak dari situ? Hah? Oh, berarti kameranya kurang canggih nih, kurang deket lagi. Perlu deketin. Hah? Deketin. Kalau gitu gini aja. Nah, kameranya maju. Nanti saya maju mundur dong. Kebaca nggak? Nah, apa yang kebaca itu? Hah? Udah kebaca tuh harusnya. Apa itu? Hellenistic Philosophy. Yang ngomong ini Bible sendiri loh, bukan saya loh. Ya, bahwa ayat-ayat itu mengadopsi filosofi Hellenistik. Apa itu filosofi Helenistik? Nah, kan kita yang harus tahu nih. Berarti kita yang harus belajar filosofi Helenistik itu apa, gitu. Helenistik itu sebagai budaya ya, budaya yang dibawa oleh orang-orang Yunani ketika Raja Alexander Agung di tahun 332 sebelum Masehi mulai mengadakan kampanye perang melawan Raja Darius Agung. Raja Darius Agung ini adalah penguasa dari negeri Persia yang waktu itu sudah membebaskan orang-orang Yahudi yang ditahan di Babilonia untuk kembali ke tanah Palestina, ya. Jadi dari tahun 332 sebelum Masehi sampai akhirnya diambil alih oleh Romawi di tahun 63 sebelum Masehi, rentang waktu kira-kira 250 tahun itu, seluruh bangsa-bangsa di sekitar Mediterania tahu Pak? Mediterania itu dari mulai Mesir, bahkan sebelah sononya Afrika Utara, Mesir, Palestina, Persia, Babilonia, sampai ke Sumeria, sampai ke atas lagi Asia Kecil dan sebagainya, Eropa Selatan, itu yang disebut dengan area Mediterania. Makanya lautnya disebut Laut Mediterania, ya. Area situ itu dulu sekitar 250 tahun hidup di bawah budaya Helenisme. Tadi disebutkan Hellenistic Philosophy. Orang Yunani juga punya filosofi. Mereka juga punya pemahaman-pemahaman bahwa dunia ini diciptakan bagaimana, siapa, pikiran siapa yang menciptakan dan sebagainya, yang disebut dengan logos dan sebagainya. Mereka percaya ada Tuhan yang paling tinggi, namanya Dewa Zeus, ya, bisa punya anak dari manusia, Dewa Hercules, ada Dewa Perseus, nanti ada Dewi Helen, ada Dewi Hermes, ada Hena dan sebagainya. Jadi Dewa Zeus itu adalah dewa yang diciptakan sangat yang paling tinggi, sangat berkuasa, tapi juga celamitan gitu Pak. Ya, nggak bisa ngeliat perempuan cantik gitu. Ya, dikit-dikit diambilin gitu. Anaknya 100 Pak dalam mitologi Yunani. Konsep itu ada Tuhan paling tinggi punya anak dari manusia. Di Kristen kan sama, ada Tuhan paling tinggi punya anak dari manusia, Maria gitu, ya kan? Dan Yesusnya disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Hercules, Perseus itu juga disebut setengah manusia, setengah dewa. Mirip nggak?
Mirip. Di Islam kita juga percaya loh, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala bisa menciptakan Nabi Isa alaihissalam melalui perawan suci Siti Maryam, yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Oh, berarti Islam juga nyontek Helenisme gitu? Apa gimana? Enggak, kita tidak pernah menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan atau Allah itu sendiri gitu. Kita juga tidak pernah menaruh sifat ilahi kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu bedanya ya. Kalau Kristen masih menganggap Yesus sebagai anak Allah, tulisannya kan begitu. Anak Allahnya ini sama dengan seperti dewa Perseus, dewa Hercules di budaya Helenisme. Ya, jadi ini satu. Yang kedua, ternyata di Kristen juga mengadopsi yang namanya paganisme Romawi. Jadi mirip antara Yunani dan Romawi itu mirip. Kalau Yunani punya dewa Zeus, punya anak Hercules, Perseus. Kalau di Romawi ada dewa namanya Jupiter, anaknya nanti Merkuri gitu ya. Banyak. Jadi konsepnya sama, cuman kalau bedanya kalau dewa Zeus punya anak 100, dewa Jupiter anaknya cuma 14 gitu. Tidak celamitan seperti dewa Zeus gitu. Oke. Nah, tapi konsepnya sama, konsepnya mereka percaya ada dewa yang paling tinggi punya anak dari manusia. Ada sebuah buku, sayang saya nggak bawa ya. Bukunya tipis. Tulisan Bapak Gereja namanya Justin Martyr ya. Dia mengatakan, when we say about Jesus, the firstborn of God, and that he was crucified, and then he died, and then he arose, we propound nothing different with what you esteem as son of Jupiter. Saya terjemahin ini. Ketika berbicara tentang Yesus, putra sulung ya, guru kita yang lahir tanpa persetubuhan badan, yang mati di salib dan bangkit di hari ketiga, kami menyatakan tidak ada yang berbeda dengan apa yang kalian ini orang Romawi, kami menyatakan tidak ada yang berbeda dengan apa yang kalian hormati sebagai putra-putra Jupiter. Bapak Gereja ngomong begitu. Jadi seolah-olah mereka mau cari persamaan antara Yesus dan putra-putra dewa Jupiter. Nggak ada bedanya gitu. Ya, ini Justin Martyr yang ngomong loh. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Kristen tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi gitu. Mereka menyembah dewa-dewa yang mana punya ayah dewanya dewa paling tinggi. Di Kristen juga begitu, menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi juga ada Tuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu Bapa. Ya, konsepnya kan sama berarti kan? Oke, berarti kalau tadi kita mendengar orang Kristen bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia kondisinya sedang dalam manusia, sedangkan dalam kondisi aslinya dia sebagai firman yang berasal dari Bapa, itulah dia juga disebut sebagai Allah. Makanya mereka menggambarkan Trinitas itu sebagai Bapa ini Tuhan, Yesus ini Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, tetapi mereka bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Nah, kita menjawabnya juga sebenarnya agak mudah gini. Bapak Ibu mungkin kalau yang bisa buka Google ya, ketik KBBI gitu. Silakan, ada yang bisa buka KBBI. Ya. Kita pakai cara yang mudah-mudah aja. Sudah terbuka? Coba dimasuk ke dalam websitenya KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ketik kata Tuhan gitu. Coba bacakan definisinya apa. Ada yang sudah nemu? Sudah? Sesuatu yang diyakini, Ya, terus? dipuja dan disembah oleh manusia sebagai Ya. kuasa. Nah, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah ya, sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Apa nih? Udah? Oh,
mati. Oke, coba. Nah, oke. Sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah sebagai sesuatu yang maha kuasa. Itu definisi dari Tuhan. Sekarang kita ganti kata Allah, A-L-L-A-H. Coba cek di KBBI. L-nya 1 ya? Hah? L-nya 1. L-nya 2. L-nya 2. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Beda nggak? Jadi ada Tuhan sebagai sebutan atau gelar, atau yang bahasa Inggrisnya itu disebut generic name, ya, predikat, sebutan aja. Seperti contoh Presiden Prabowo, gelarnya Pak Prabowo presiden, nama presidennya Prabowo gitu. Jadi kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, berarti dia adalah gelar atau sebutan umum atau generic name. Tapi kalau Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, kan? Berarti Tuhan punya nama, dalam bahasa Arabnya apa? Allah.